Oke, Halo. halo Bu Mei. Halo, apa kabar Ya, Coach Wahyudi? aduh, kabar Ya baik, bro, apa kabar Bu Mei? Aduh, lama nggak ya bersinar. iya betul. Selamat sore Gimana teman-teman sehat semua. Bu Mei? Iya iya sehat sehat. Ya, 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 ya. Iya puji Oke, Tuhan sehat. Oke, puji Tuhan sehat ya. Oke, thank you ya ya Bu Mei sudah meluangkan waktu sore sama-sama. hari ini untuk jadi teman Iya ngobrol saya hari ini gitu di acara iya. Wake Up Call. Sangat senang sekali Bu Oke. Mei dapat join in sore ini untuk obrolin sesuatu yang menurut saya akan jadi sesuatu yang baru bagi banyak orang juga gitu. Nggak hanya bagi saya Iya juga ini sesuatu yang pasti. baru bagi saya gitu. Jadi saya sangat Aha. tertarik untuk kita dapat obrolin terkait dengan live calling, dada live calling terus kemudian Chinese metaphysics gitu. Ini kan ada Mhm. dua kata yang luar biasa gitu, yang pas di benak itu, wah ini sesuatu yang kayak luar biasa, kayak besar gitu ya bagi saya Iya, kayak sesuatu yang gue udah besar dapet gitu. belum ya gitu kadang-kadang. Ya, ya, ya. Gue Nah udah, ini gue apa ya live callingnya gitu. ya callingnya gue apa ya gitu ya. Ini kan Iya sesuatu yang iya. ini gitu. Nah, Bu Mei boleh sedikit sharing nggak dari Bu Mei terlebih dahulu apa sih Aha. aktivitas Bu Mei sehari-hari buat teman-teman yang yang nonton hari ini gitu ataupun Oke, nanti yang iya. nonton rekamannya. Mhm. Terima kasih, Coach. Salam kenal semuanya ya, teman-teman. Hmm. Ya, saya mau cerita, saya ibu dari dua putra, satu suami, Oke. ya, Pak Iwan, suami saya. Ya, Kemudian ya. sehari-hari selain ibu rumah tangga juga saya memang bergerak di Chinese Metaphysics untuk Hmm. pemetaan life map profiling, pembuatan itu, Hmm. kemudian juga Feng Shui, audit Hmm. rumah, terus juga membantu Oh, corporate, jadi coaching corporate gitu. oke. Jadi setiap hari juga ada jadwal konsultasi, kemudian Hmm. ada audit ke lapangan, seperti Hmm. itu. Oke, oke. Iya. Ini kebetulan hari ini pas ya, saya beruntung sekali hari ini. Biasanya saya tahu saya jadwalnya Bu Mei lumayan padat nih gitu. Hari ini Oh, saya enggak juga. ya Saya juga beruntung juga gitu beruntung hari ini Bu bisa Mei. bareng ngobrol nih. Kalau nggak gini kan kita nggak ketemu ya, Coach ya. Ya, 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 ya. Heeh. Oke, jadi Iya. berarti sehari-hari Bu Mei memang terima konsultasi untuk buat orang-orang yang memang mau menemukan life calling-nya dia apa dari Iyalah panduan ya. ya Mhm. panduan dia seperti Kasih apa gitu. panduan. Lalu kemudian juga Feng Shui Iya, ya. Jadi kalau buat teman-teman yang iya. mau apa rumahnya mau di apa di audit gitu ya, mau disesuaikan Ya, gitu ya. Ini boleh. kantornya, rumahnya, pabriknya itu Hmm, powerful sekali ya untuk mendorong hmm. tujuan kita ke depan gitu. Oke, Bu Mei. Karena waktu kita Ah, memang sangat terbatas dan saya tahu ini pasti akan ada topik yang lumayan panjang gitu ya dan oke, dalam waktu 60 menit pun pasti masih ya, banyak yang nanti akan lanjutan-lanjutan yang dapat kita bahas gitu ya. Untuk itu pasti. saya langsung aja terlebih dahulu Bu Mei mungkin boleh cerita sedikit terkait dengan life calling itu sendiri gitu. Maksudnya Oke, apa sih yang dari kacamata Bu Mei terkait dengan life calling itu gitu. iya. Mungkin teman-teman juga yang lain di sini udah pada tahu ya. Jadi kalau life calling itu kan panggilan hidup. Hmm, Mencari tujuan apa sih sebetulnya di dalam hidup ini. ya. Pencipta kita tuh mau kita itu menjalani misi hidup yang seperti apa. Mencari Hmm, tujuan yang lebih tinggi. Ya, kemudian hmm, apalagi yang tujuan terbesar dalam hidup ini nih saya mau ngapain? Yang hmm. bisa saya berikan value apa kepada orang lain, kepada diri Oke. sendiri, kepada keluarga, masyarakat, negara, Hmm, dunia, nah kan seperti itu. hmm, Nah, hmm. tapi prosesnya itu kan tidak segampang dan semudah secara instan kita dapat gitu loh. Harus Ya. melalui berbagai macam proses Hmm, pengalaman hidup, kemudian oke. momentum yang dilewati, ya suka Hmm, duka, juga hmm, refleksi diri, evaluasi ke dalam. Nah, ya. pencarian life calling ini sebetulnya bisa didapatkan oleh setiap orang, Hmm, ya. Dengan cara apa? Mendekatkan diri secara spiritual pada oke. pencipta, tapi kan tidak Hmm, setiap orang itu bisa peka mendengar oke. suara hati itu. Ya, ya, Gitu. ya. Jadi ada berbagai macam cara sih sebetulnya, Coach. Hmm, Banyak cara, banyak hmm, cara. Dan hmm, kalau orang orang tanya ke saya gitu ya, hmm, jadi misalnya sudah ngobrol panjang lebar, hmm, jadi live calling saya apa? Nah, saya hmm, nggak bisa jawab. Itu yang oke. perlu teman-teman di sini juga ya. Kita Hmm, tahu bahwa setiap orang itu pasti punya live calling. Cuma hmm, apa itu yang hmm. bisa cari hanya diri kita sendiri. Oh, oke.
Oke, Ya, oke. ya. Jadi Jadi dari bentuknya diri itu sendiri seperti yang perlu apa? tadi peka juga. Oke, sorry. Ya, ya, ya. Selain kepekaan. Hmm. Nah, untuk teman-teman yang nggak peka caranya gimana? Ya banyak Ah, cara sih. Banyak cara gitu loh. Jadi kalau oke. di spiritual kita bisa ikut retret, ikut Hmm, kontemplasi, ya, hmm, meditasi segala ya, macam. Tapi kan bukan itu cara satu-satunya, ya, ya. oke. Jadi tidak memandang usia. Hmm, Ada orang yang lebih muda menemukan life callingnya. mhm, Ada yang di umur yang memang sudah dewasa dan lebih matang gitu. Jadi oke. tidak selalu sama satu orang dengan yang lain. Oke, waktu menemukannya ya gitu ya, Bu? Iya, iya. Kapan saya Oh, menemukan? Nah, apakah itu satu ataukah berapa kan gitu kan? oh, Pertanyaan oke. berikutnya apakah hanya satu? Apakah ada berapa nih itu? Nah, Oh, value itu bisa setiap orang itu mhm, value-nya setiap saat, setiap masa bisa berubah hmm. ke arah yang lebih baik. Oh, Jadi oke. kita bisa Mhm. punya ratusan calling, Wow. besar maupun kecil. Ya, Oh, tidak oke. sekedar hanya tujuan saya hidup apa atau hanya menjalani misi hidup saya secara personal maupun profesional, tidak. Hmm, Nah, oke. ini harus melalui proses yang terus-menerus seperti itu, teman-teman. Oh, oke, oke. Ya. Jadi ada sebuah proses yang terus-menerus yang kita perlu Mhm. lalui. Oh, ini Ya, baru menarik bagi saya adalah ternyata life call itu nggak hanya satu gitu, dapat tadi ya, sampai ya, ratusan betul. life call Bisa, besar ataupun bisa, kecil gitu ya. bisa, Wow, bisa, bisa. Nah, dari oke. sini mungkin buat teman-teman yang memang secara logika lebih dominan gitu ya, kemudian secara spiritual mungkin belum saatnya. Kan ada tuh orang yang seperti itu, sangat Ya, ya, berbeda ya, ya. satu dengan yang lain. Nah, Hmm, bisa membuat jurnal secara secara ini ya, hmm, history dari hmm, past life, dari timeline yang sudah hmm, dilewati, hmm, momentumnya apa di hmm. sini, kemudian Oke. jurnal yang saya sukai apa, yang saya tidak sukai, gitu kan? Hmm, Seperti oke. kita waktu remaja dulu gitu Ya, loh. ya, ya, bikin Jadi dia ada, diary gitu ya. iya, iya kayak diary gitu ya. Terus Oke, tapi nah, analisa strength weakness-nya apa, seperti itu. ah, Sehingga oke. nanti akan muncul value atau nilai yang memang kita anut sebagai Hmm, pegangan hidup gitu loh. Jadi kalau kita nanya ke orang, bisa jadi orang tersebut kan secara subjektif ya, hmm, bilang ke kita life callingnya apa kan atas dasar pandangan orang lain gitu loh kepada ya, kita. Padahal harus kita temukan sendiri. oke. Dari diri sendiri ya, Gitu. perlu mampu Iya, menemukannya iya. sendiri gitu. Iya betul. Dengan kejelasan, dengan clarity, Nah, dengan ini yang bingung nih, apa kejelasan sama hati clarity. nurani nih, mengikuti Nah, kata hati kan, hati nurani. Kemudian siap nggak kita menghadapi dengan kenyataan dan kebenaran? Itu yang lebih 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 menantang gitu. apalagi pas menemukan bahwa ternyata perlu jalannya ke sini gitu, terus merasa nggak cocok gitu, ya kan? Jadi Oh, akhirnya malah mundur gitu. Nah, eh, oke. Bu, boleh share Kak? Misalnya kalau Ya. seseorang nih, ya, let's say lah ya, misalnya saya tidak berjalan sesuai dengan life calling-nya saya, atau saya tidak menemukan, saya tidak tahu life Hmm. calling gitu ya. Efeknya apa sih, Ya. Bu? Kalau misalnya saya tidak berjalan terkait dengan life calling-nya saya. Mhm. Jadi gini, ini satu paket ya. Jadi yang perlu kita pertama kali kita sadari bahwa kita itu dilahirkan sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna kan, Hmm, dengan semua pikiran dan perasaan. Nah, ya, di situ yang paling penting adalah di awal kita harus mengenali dulu ya, inborn talent kita itu apa, karakter hmm, kita itu seperti apa yang kita hmm, mau, hmm, strength weakness-nya apa. Nah, hmm, banyak teman-teman di sini yang nggak ngerti value yang akan diberikan pada diri sendiri ataupun orang lain karena nggak ngerti strength point-nya saya itu ada di mana gitu loh. Nah, oke, dengan Chinese metaphysics ini sebetulnya hmm, salah satu tools untuk mengetahui ah, inborn talent kita itu apa. Sehingga ada oke, pemetaan di situ, mhm, pemetaan, dan setelah mhm, pemetaan, mereka kan akan melalui masa-masa itu, berproses. hmm, Nah, oke, setelah masa-masa berproses, mereka akan menemukan sendiri pandangan hidup, falsafah, identitas hmm, diri, dan itu hmm, semakin lama itu akan semakin menguat. hmm, Jadi
yang namanya life calling tuh nggak semuanya sama kan. Saya Ya, dengan Coach Wahyudi juga bisa beda. Value ya. saya, kemudian pandangan falsafah hidup saya tuh bisa berbeda satu sama lain gitu. Hmm, hmm. Tadi pertanyaannya apa? Kalau Kalau ternyata belum saya tidak, menemukan. ya, kalau saya tidak berjalan di dalam life calling atau saya tidak menemukan life calling saya gitu, efeknya apa gitu? Sebelum nanti saya udah tertarik dengan Chinese metaphysics nih tadi Bu Mega udah share tentang Chinese metaphysics gitu ya. Saya Ya, udah ya, pengen ya, ya. buru-buru pengen Nah, masuk Chinese metaphysics gimana gitu. ya, kayaknya nggak mungkin kalau setiap orang nggak menemukan. Ah, Hanya waktu yang akan menjawab. oh, Ya, oke. ada yang Hanya waktu bisa ya. share, ya hanya waktu. Jadi ada yang saya mau share, mau cerita gitu ya. Kayaknya saya punya value seperti ini. Itu juga Hmm, biasanya dikaitkan value seseorang tuh dengan pandangan hidup, dengan pekerjaan profesi yang ditekuni, hmm, dengan bagaimana behavior kita kepada orang lain. Nah, seperti itu oke. tuh itu akan terbawa dan upgrade. Saya kalau bilang tuh upgrade ya. Jadi nggak Hmm, cuma satu. Sepanjang jalan value kita bisa berubah loh. ya, oh ya, oke. Ya, jadi nggak mungkin nggak ketemu. Oh, Jadi nggak kalau mungkin dia nggak ketemu. Ini menarik. nggak mungkin nggak ketemu gitu loh. Hmm, Ya, dan oke. cara menemukannya itu bisa dengan berbagai macam. Ya, Selain secara spiritual tadi kan, ya, bisa ya, dengan momentum yang dilewati dari masa ke masa. oke. Nah, dengan Chinese metaphysics ini sebetulnya inborn Hmm, talent seseorang ya itu bisa diketahui ya. oke, Uh, ya dengan cara apa? oke. Hmm, Ketika kita dilahirkan, ya, kita itu membawa yang namanya capability atau hmm, senjata bawaan yang memang sudah diberikan pada kita. Nah, senjata kita itu hmm, apa? hmm, Potensi-potensi. Nah, hmm. cuman nggak itu akan menjadi sekedar potensi jika kita nggak tahu apa sih yang kita miliki, Ya, apa sih yang mau kita nanti bagikan pada orang lain, value apa. Nah itu kalau kita hmm, sendiri nggak ngerti diri kita seperti apa, ya nggak bisa gitu. oke, Nah oke. Nah, dari ini Chinese meta. Nah, ini udah dua kali nih Bu Mei udah menggunakan kata-kata Chinese metaphysics nih. Nah, oke, sekarang bagaimana nih? Nah, pertama mungkin bagaimana? Jadi artinya kalau kita tidak menemukan, ya itu tadi ya, artinya kita pasti akan ketemukan mungkin berdasarkan apa waktu hanya bicara tentang waktu gitu. Tapi ya, kalau menurut saya juga kalau misalnya satu hal mungkin kalau kita tidak jalan sesuai dengan kalau kita tidak tahu callingnya kita ada kemungkinan kita juga tidak dapat benar-benar tadi potensi kita hanya jadi potensi kita tidak benar-benar fulfill atau optimal dalam menjalani kehidupan ini kali gitu ya Bu Mei iya, ya. iya, iya. Kan lewat Oke, proses ya, tadi yang saya bilang lewat ya, perenungan, penyadaran ya, diri, awareness, ya, kemudian habit setiap kali yang kita lakukan itu apa, pencarian ya. identitas gitu. Nah, Oke, kalau di Chinese metaphysics, sekarang kita masuk ya ke Chinese ya, metaphysics ya. hmm. Setiap orang yang dilahirkan itu membawa elemen tertentu. Oh, oke, Nah, elemen tertentu ini dibagi dan dianalogikan, dikelompokkan menjadi lima elemen. 5 elemen, oke. Misalnya, 5 elemen. Kan tadi saya bilang bahwa penemuan jati diri untuk tujuan hidup yang lebih besar, itu Hmm, biasanya dikaitkan dengan pekerjaan juga. hmm, Dengan value-value apa yang bisa saya lakukan. hmm, Ketika saya berkarya, ketika saya belajar, ketika saya bertemu oke, dengan orang lain, nah seperti itu. hmm, Nah, 5 elemen ini, kita masuk salah satunya. oke, Misalnya, seorang speaker dan motivator yang luar biasa, itu lahir hmm. dari orang-orang yang berelemen api. Oh, Nah, oke, seperti itu. Ini dulu, kita oke, harus tahu dulu siapa diri kita sebenarnya. Kalau kita hmm, dari awal kita nggak tahu, hmm, ya kita nggak bisa memberikan value ke situ gitu loh. Ya, jadi hmm, selain speaker motivator, orang-orang api itu orang-orang entertainer, orang-orang IT itu lahir oke, dari seorang elemen api. Kemudian ah, di bidang media atau human hmm, relation, hmm, hospitality, ya, oke, marketing industri itu orang-orang api semua. oh, Kemudian salah satunya, apakah itu Anda? Coba nanti kita akan lihat ke belakang. ya, 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 ya. Berikutnya itu elemen tanah. Elemen tanah Oke, itu orang-orang yang memberikan trust
atau stability. Dia orangnya stable, Hmm. tapi juga stubborn, tapi juga Oke. think straight. Jadi dia stabil dengan berpikiran secara merawat, nurturing, tapi juga berpikiran langsung gitu. Jadi orang yang memang punya satu stabilitas yang tinggi dan kepercayaan gitu, nggak Hmm. gampang berubah. Hmm. Nah, orang-orang Hmm. tipe ini kan cocok mereka-mereka yang konglomerat di bidang real estate, Oh, manajemen yang ciamik gitu ya, kemudian di oke. properti, customer relation, counselor, Ah, administrasi, accounting, itu mereka lahir dari dengan elemen membawa elemen tanah sebagai tanah. karakternya. Oke. Gitu. Nah, Oke. kemudian yang logam nih. Logam Hmm. itu menganut keadilan atau justice. Hmm. Sehingga orang-orang logam, Hmm. mereka memang Mhm. Oke. Mhm. atau mobil. Ini orang-orang logam. Ya. Nah, Oke. lanjut. Kita berikutnya adalah orang-orang yang tipe air. Jadi tipe Oh. air ini mereka deep thinker. Mereka berpikir secara mendalam dengan banyak sekali ide-ide Hmm. dan orang-orang pengusaha yang luar biasa itu lahir dari orang-orang air, Oh. Oke. orang-orang air. Jadi wisdom, kebijaksanaan, Ah. kemampuan untuk beradaptasi, Hmm. fleksibilitasnya tinggi. Nah, Oke. mereka yang pemuka agama, Hmm. pengusaha, industri Mhm. kreatif, kemudian juga perdagangan, trade, ya, Hmm. Hmm. penyiaran, dunia Mhm. pengobatan. Nah, itu Mhm. berasal dari orang-orang air. Oke. Nah, yang Oke. terakhir, ya, the last Mhm. but not least, itu orang yang tipikalnya kayu. Kayu Kayu. ini membawa energi pertumbuhan dan Oh. juga kebaikan. Orang-orang Mhm. edukator yang bergerak di Mhm. bidang pemberdayaan manusia, kemudian juga Hmm. edukasi, gitu ya, Hmm. pendidikan, pembelajaran, Hmm. inovasi, analisa, pemikiran. Nah, mereka Hmm. cenderung berprofesi sebagai guru, pendidik, konselor, Hmm. kemudian trainer, Hmm. ya. Hmm. Mereka yang punya art, sense of art tinggi itu orang-orang kayu. Nah, dari 5 Oh. elemen ini kita harus tahu dulu, Mhm. saya itu kompetensinya di mana sih? Karena apa? Setiap elemen itu membawa dan beresonansi dengan pekerjaan tertentu dan sifat-sifat tertentu yang merupakan satu paket. Oh. Jadi Oke. banyak Oke. asesmen kan, banyak asesmen kan. Yang lain kan mau Ya, sidik ya. jari lah, mau ada Ya. apa? Asesmen yang lain. Ah. Ya, ya. Misalnya ya banyak Iya lah ya kan? assessment personality dan Banyak lah, sebagainya banyak gitu. lah. Nah, ini Hmm. Chinese Hmm. metaphysics ini salah satu tools gitu loh. Salah satu Hmm. tools untuk Hmm. mengukur, melihat Hmm. potensi manusia, inborn talent-nya itu ada di mana. Jadi bukan secara Hmm. instan loh. Ini Oh. bawaan, bawaan. Oke. Secara genetik juga iya, secara Mhm. bawaan lahir gitu. Tapi kalau tanpa diasah, ya nggak mungkin Mhm. bisa gitu. Ya ada lagi Oh. kan yang di ISC atau apa tuh yang Ya. Ya, ya ya. ya itu. Jadi MBTI apa dan sebagainya gitu. iya betul. Nah, Hmm. ini tidak berubah. Nah, Chinese metaphysics kan cabangnya banyak ya. Cabangnya Oke. itu banyak sekali ya. Cabang Hmm. Hmm. ilmunya gitu. Ada yang Feng Hmm. Shui, Hmm. ada yang visionomi atau face reading gitu. Ada yang Hmm. meditasi, ada yang Ya. TCM, traditional Hmm. Chinese Hmm. medicine. Kemudian Oke. juga ada yang martial art gitu kan. Banyak Oh. sekali. Nah, ini Oke. memang betul, Coach bilang Hmm. tuh ini ribuan tahun memang. Hmm. Jadi Hmm. memang sebuah ilmu pengetahuan yang memang Hmm. ada ilmunya gitu loh, bukan Ya, ya. sembarangan. Jadi kalau misalnya coach nanya ke saya gimana nih? Nah, saya harus punya data coach dulu gitu loh. Ya. Ya Oke. bro ya, jadi saya memang harus datanya itu dari mana? Dari tanggal lahir. Hmm. Karena di situ ada yang namanya DNA kosmik Oh. seseorang. Oke. Nah, yang saya Oke. bilang tadi dengan karakter tertentu, orang ini membawa satu karakter, misalnya elemen apa tadi, itu Hmm. beresonansi dengan pekerjaan yang dipilihnya.
Oke, oke. Jadi gitu. paling mendasar adalah dia perlu mengetahui dia elemennya dari 5 elemen tadi, yaitu adalah Ya, termasuk yang api, mana? tanah, api, tanah, logam, air, Betul, sama kayu gitu. Dari minimal paling mendasar betul. itu adalah 5 elemen ini. Saya Iya. terlahir di elemen apa? Jadi artinya tadi karena akan menentukan apakah saya cocok dengan pekerjaan tertentu gitu. At least saya tahu Betul, dari itu yang betul, paling pertama terlebih betul. dahulu gitu ya. Ya, ya. Hmm, Akan beresonansi, jadi akan selaras dengan oke, pekerjaan tertentu. oke, Gitu. oke. Nah itu Dan ini kalau sudah saya tahu, terlalu banyak buktinya. oke. Nah buktinya banyak. Contohnya gimana? Banyak sekali. Nanti di belakang kita ulas ya. Salah Oh oke. satu master Ya, ya, nanti master kita bahas ya penggambaran. saat ada contoh gitu ya. Iya, Nanti iya kita akan nanti. bahas Iya, ada iya. contoh Oke. kasus gitu ya. Iya, contoh Oke. kasus. Nah, kebetulan sorry, tadi ada Pak Adi Putra dia mengatakan bahwa ya dia apinya 2 nih, maka dia jadi motivator gitu. Kayaknya tadi dia bilang kayak gitu ya. Terus Kalau kemudian nggak ini salah, ya. Pak Adi, eh, halo Pak Adi. Kalau nggak salah, ingat ya saya ya, Pak Adi itu hmm. kayu, kayu. Jadi Oh secara kayu karakter ya kayu, bukan api ya, berarti dia salah edukator, ingat gitu. edukasi. Nah ini sangat complicated. Yang paling sederhana aja, kita satu Oke. karakternya apa dulu. Nah itu. Kalau Pak Adi saya Hmm. nggak salah ingat memang kayu sih, gitu. Oh, oke. Bu Mei, ada yang Ya, nanya, artinya tadi sebenarnya, Bu Mei ini ada yang nanya terkait dengan bagaimana cara mengetahui elemen diri. Sebenarnya tadi Bu Mei udah ngomong ya, Bu Mei perlu tahu dia punya tanggal lahir, terus kemudian apa lagi gitu ya, tanggal eh, lahir, bulan, tahun, dan jam, serta jam ya, kota kelahiran. Kota sama kelahiran. kota Jadi, kelahirannya juga. Oke, itu yang ini perlu. masih panjang, Coach, masih panjang. Itu hanya satu satu eh, ini aja karakter, secara karakter aja kita bisa oke, bisa memetakan gitu. Nah, tadi oke. pertanyaan Coach saya belum jawab ya. Hmm, Bagaimana kalau seseorang tidak mengetahui love calling-nya? Itu kan ya, memang ada sih yang belum sampai ke sana gitu. Karena hmm, mungkin ada beberapa orang yang beranggapan ya saya hidup ya saya jalani aja, let it hmm, flow. hmm, Saya ya, jalanin aja begini. Nah itu kan berarti dia menjalani destiny-nya tanpa tanpa berusaha tahu apa. Saya mau menuju ke Jakarta, ya udah saya hmm, jalanin aja. Pokoknya saya sampai Jakarta, ya kan? ya, ya, Tanpa lihat GPS, tanpa tanya sama orang gitu. Ya mungkin apa yang terjadi? Ya nyasar, trial hmm, error, ya kan seperti hmm, itu. Jadi kalau pertanyaan tadi Coach hmm, Wahyudi adalah bagaimana jika belum mengetahui ya, life calling-nya ya ya, ada kebocoran energi di situ karena waktu akan berjalan terus kan. ya, ya, Waktu ya, itu ya, kan jalan terus, hmm, nggak nunggu kita gitu. Jadi waktu ya. yang terus berjalan tapi energi yang harusnya kita manfaatkan, kita efektifkan itu tidak bermanfaat gitu loh. Kan Hmm. sayang gitu loh. Jadi Sayang ya, energinya sayang terbuang betul. habis, Ya. ini namanya bocor energi, trial error, Hmm. pemborosan waktu, tempat, Hmm. Hmm. ya. Dan yang perlu perlu kita ingat gini, Coach. Banyak Hmm. sekali orang yang beranggapan bahwa kalau saya udah tahu potensi saya, so what, Hmm. gitu. Ya. Tanpa orang tersebut mengasah potensinya, ya nggak Hmm. akan berkembang gitu loh. Oke. Ya, ya, ya. Tapi at least dia perlu tahu dulu kan. Saya juga mau share Iya sedikit dong, sebenarnya kan. iya dong Buat harus teman saya tahu. juga. Sekarang gini, Hmm. misalnya gini, saya pengen kasih uang 1 juta, ya. Hmm. Tapi saya nggak punya 1 juta dan Ya. saya nggak tahu saya punya 1 juta, ya saya nggak bisa ngasih gitu loh istilahnya. Hmm. Ya Oke. gitu aja Ya. sih Ya. sederhananya. Jadi sebenarnya saya juga mau share ke teman-teman bahwa saya juga pernah konsultasi sama Bu Mei gitu. Jadi dan itu menurut saya sangat membantu saya sekali untuk mengetahui tadi kebocoran energi itu gitu. Menurut saya itu sebuah kata yang sangat asik gitu. Maksudnya ya dengan saya tahu bahwa oke setelah saya konsultasi sama Bu Mei saya jadi tahu oh iya ternyata ini ada satu sisi yang saya selama ini tidak lihat gitu. Yang selama ini saya tidak perhatikan yang sebenarnya saya perlu fokuskan gitu. Dan saya perlu kembangkan Betul, potensi saya di sana gitu. Yaitu betul. sekarang ini kemudian oh dengan setelah saya tahu saya jadi oke saya jadi meluangkan waktu nih untuk mengembangkan sisi yang tadinya saya tidak males sebenarnya lebih ke males sehingga tidak fokus ke sana tapi setelah konsultasi sama Bu Mei saya jadi tahu oh iya ya ternyata saya perlu Iya, perlu memberikan fokus atau perhatian ke sisi yang tadi Bu Mei katakan itu gitu sehingga iya energinya sih. pakai gitu ya. Betul. Kadang-kadang kita tuh perlu orang yang netral juga untuk melihat Ya, dari ya, sisi yang berbeda gitu. benar benar Ya, benar. tapi tetap
yang menemukan siapa? Ya diri kita sendiri masing-masing gitu loh. Ya, ya. Nah, tadi Bu Mei mengatakan bahwa elemen ada yang itu salah satu elemen, lima elemen. Ada lagi nggak Bu Mei terkait dengan, atau kita akan fokus kepada 5 elemen ini gitu Bu Mei? 5 elemen itu. Fokus ke 5 elemen itu, dan penjelasannya sih sebetulnya banyak sekali ya. Banyak sekali, tapi saya akan langsung masuk studi kasus aja, Coach. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan yang lain gitu. Ya. Ya, saya akan kasih contoh. Ini nih. Seorang Jack Ma. Ya. Oke, Jadi, kita pakai contoh kasus ya, Jack Ma ya. Nah, ini kelihatan nggak ya? Oke, ya. Oke. Jack Ma ini di sini terlihat dia punya karakter adalah apa? Air. Oke. Nah, dia karakternya adalah air di sini. Nah, sebetulnya karakter air tadi saya bilang apa? Karakter air seorang pengusaha besar, salah satunya itu berasal dari elemen air. Ya. Nah, ini kita ngomong Jack Ma belum jadi pengusaha ya. Jack Ma belum jadi pengusaha. Nah, waktu Jack Ma belum jadi pengusaha itu, ya, apa yang dia lakukan? Kalau kita lihat, setelah saya memperoleh tanggal lahir seseorang ya lengkap, maka kita bisa petakan seperti ini. Oke. Kayaknya saya perlu turn off the comment dulu supaya teman-teman yang lain dapat melihatnya lebih jelas gitu. Oke. Maaf ya teman-teman. Nah, ini adalah dekade hidup dari Jack Ma. Nah, kita lihat ya. Pada awalnya Jack Ma sebelum sukses, dia mencoba bisnis apa? Gak ada yang nyuruh loh, dia sendiri loh yang mau. Dia mencoba awalnya itu di bisnis pariwisata sebagai seorang tour guide, belajar bahasa, setiap kali ke hotel ya untuk ketemu dengan jam 5 pagi naik sepeda ketemu dengan bule-bule yang di hotel itu dia praktekkan bahasanya. Nah, kemudian dia juga mencoba menjual bir. Bir itu dekade elemen air ya di sini ya. Dekade elemen air. Dia mencoba menjual bir saat itu. Jadi itu juga elemennya air. Oke. Tapi dia belum tahu nih dia bakal jadi pengusaha yang luar biasa mendunia gitu, ya. Oke. Nah, kemudian lanjut setelah dia masuk dekade pertama nih ya. Kalau kita lihat ini dekade pertamanya dia di sini. Dia dekade pertama. Di situ tahun yang sangat berat. Dia belajar bahasa Inggris, dia jadi tour guide, dia juga masih ya tidak terlalu punya uang ya keluarganya ya. Kemudian juga masuk ke dekade 2. Jadi setiap manusia itu punya tema hidup yang terbagi dalam dekade 10 tahunan. Tema hidup. Ya. Nah, kalau kita menjalani tema hidup ini, kita tahu ya pattern-nya, kita tahu, kita bisa mengisinya secara maksimal. Kalau nggak tahu ya nggak bisa dong, kita nggak ngerti gitu loh. Nah, dengan mengisi secara maksimal, mendekatkan diri kita kepada life calling coach kita atau true calling kita. The truly you. The best in you, gitu. Truly you, gitu loh. Nah, kita lihat Jack Ma. Jack Ma tadi masuk ke dekade kedua. Dekade kedua ada di sini. Ya. Dekade kedua itu mulai dekade kayu. Kemudian dia mengajar kan, dia mengajar bahasa Inggris. Dulu les. Kemudian juga dekade kayu itu dekade pendidikan. Dia mulai kuliah di universitas, walaupun dia 10 kali pengen masuk Harvard ditolak gitu loh. Jack Ma itu karena dia orang air, dia terkenal dengan ide-idenya dan wisdomnya yang luar biasa. Nah itu yang nggak ada matinya buat dia. Itu yang karakter yang selalu hidup di dalam dirinya Jack Ma. Itu yang luar biasa, yang selalu mendampingi setiap langkah hidupnya, itu loh. Karakter yang sebenarnya, gitu. Yang sudah ada di dalam dirinya itu ya, gitu. Sudah ada. Kalau kita dengar dia di interview atau apa, itu wisdom-wisdomnya banyak keluar terus itu. Banyak banget. Nah, luar biasa. Nah, pada dekade 2, antara umur 18 sampai 27 tahun,
Dia Hmm. kan jadi tour guide, kuliah di Ya. universitas, kemudian jadi Ya. pengajar bahasa Inggris dan penerjemah. Masuk Hmm. dekade ketiga ya. Hmm. Jadi ini ada Mhm. 28 sampai dengan Oke. 37. Umur 28 sampai 37. Bekerja di sudah ke luar negeri. Karena apa? Di bawah itu ada energi luar negeri di sini. Oh, oke. Nah, kita bisa lihat itu bekerja di KFC Amerika, Mhm. kemudian mulai mengenal komputer, Oke. kemudian umur 31 sampai 33 itu Hmm. mengenal dan membuat portal online Hmm. ya, tentang Hmm. minuman bir buatan China, tapi bangkrut saat itu. Kemudian umur Oke. 33 sampai 35 bekerja di Departemen Perdagangan Luar Negeri, karena memang ada energi luar negeri di situ. Oh, Nah, oke. untuk berdagang online komoditas China. Hmm. Hmm. Umur 35 di tahun 99 itu masih di Hmm. dekade yang ketiga, sebelum umur Hmm. 37 tahun. Oke. Mengundurkan diri dari kantor Departemen Perdagangan tersebut dan mendirikan Alibaba. Hmm. Nah, itu masih struggle karena di bawah buminya dia memang harus struggling gitu, harus Wow. ya dalam dekade itu memang dia harus struggle Hmm. men-set up bisnis ini. Ya, di situ Oke. juga ada pemborosan, di situ dia harus berinvestasi, ya, membuat jaringan online e-commerce-nya itu. Hmm. Nah, Hmm. masuk Hmm. ke dekade keempat, masuk ke Hmm. periode dekade keempat. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, di sini dekade keempat. Ya. Oke. Dekade keempat itu mulai masuk periode kekayaan yang sangat besar. Ya, dia sudah lepas dari energi pemborosan. Hmm. Ya, bisa Oke. mulai mendulang profit yang besar. Hmm. Umur 38 di tahun 2002 Alibaba mulai membukukan profit. Kemudian Oke. kekayaan Jack Ma itu mulai meningkat di situ. Oh. Nah, umur 39 ada Taobao, kemudian Hmm. 40 UC Browser, Alipay, 43 Go Public di Hong Kong, kemudian juga AliExpress seperti Amazon.com seperti itu. Itu Hmm. ada di periode tersebut. Jadi memang Oke. kalau kita lihat Hmm. secara kesempatan opportunity, Ya. Jack Ma itu memang terlahir sebagai seorang pengusaha. Oh. Oke. Hmm. Oke. Jadi Nah. kalau dia terlahir sebagai seorang pengusaha, boleh nggak dia berbisnis lebih dari satu? Oh ya, of course. Itu yang Oke. namanya memanfaatkan potensi semaksimal mungkin gitu loh. Ya. Ya. Nah, Ya. pertanyaannya adalah, apakah setiap Hmm. orang yang berelemen air bisa menjadi pengusaha? Hmm. Nah, pertanyaan ini bisa terjawab oleh diri kita masing-masing. Karena Oh. setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Tapi bukan berarti saya memberikan contoh kasus Jack Ma ini bukan berarti kita harus seperti Jack Ma, tidak ya. Karena Ya. setiap Ya. orang didesain lahir Hmm. dengan desain diri yang Berbeda-beda berbeda-beda. ya. Oke. Nah, kapasitasnya begini, Coach. Hmm. Kita lahir dengan kapasitas apa? Dengan kompetensi apa? Oke. Dengan kapasitas wealth, ya, Ya. atau dengan kapasitas power yang kita miliki, apa dengan Oke. kapasitas resourceful, atau Oke. network, Oke. atau output gitu loh. Oke. Oh, ternyata ada tambahan lagi ya. Jadi, oke sedikit ya, Bu Mei, saya sedikit. Berarti artinya pertama kita kenali dulu nih, kita punya elemen apa gitu. Jadi Betul, artinya kalau pribadinya buat apa? teman-teman yang mau tahu elemennya apa, boleh hubungin DM ya, DM ke Bu Mei gitu. Nanti siapa tahu dijawab gitu. Ya mau ketahuan DM. Tadi juga ada Pak siapa gitu, dia mengatakan setelah dia konsultasi ke Bu Mei, dia jadi tahu dia punya elemen logam gitu. Tadi Pak Adi Putra juga tahu elemennya apa. Saya juga sudah konsultasi ke Iya, Bu Mei, saya juga jadi tahu oh elemen saya apa gitu. Tapi terus jadi nggak kemudian buang juga waktu. ya jadi benar nggak buang waktu gitu. Jadi apalagi kalau kita dapat tahu lebih awal gitu ya Bu Iya Mei ya. Jadi dong, ya setelah kita kita bisa tahu, mengetahui terus masa kemudian baik tadi, dan masa yang kurang gitu. Apa yang harus hmm, kita lakukan itu yang terpenting, hmm, ya. Itu yang nah, terpenting. oke. Nah, terus kemudian tadi ada apa? Ada katanya Yeni udah DM nggak dibalas. Oh, mungkin belum waktunya gitu. Nah, perlu lebih banyak lakukan Oh kebajikan maaf, lagi belum supaya lihat, nanti. mungkin belum sempat dilihat.
Terus kemudian Bu Mei ada pertanyaan nih, bagaimana saya tahu kapasitas bawaannya saya gitu. Jadi bagaimana saya tahu Konsultasi. konsultasi ya, Iya supaya tahu dong, lebih karena kan detailnya gitu. saya bukan paranormal, saya bukan ahli nujum, saya bukan Ya, peramal. oke. Jadi Nah, ini yang orang tuh gini, mindsetnya beda, coach. Kalau orang tuh hmm, ketemu dengan ahli feng shui, master feng hmm, shui, mereka bilang, ya, waduh, peramal nih gitu. ya, Aduh, saya ya, juga ya, bingung ya. nih, saya jadi profesi baru nih, peramal. Oh, jadi Kan sebenarnya ini itu bukan juga meramal ya, ilmu. Bu? Bukan, bukan, Ini bukan bukan. ini bukan sebuah ilmu ini meramal ini gitu ya. juga ciptaan Tuhan gitu loh. Ini juga Oke. ciptaan Tuhan. Jadi Hmm, sejak kita lahir juga itu sudah ada. Jadi istilahnya apa yang sudah dituliskan di situ, inborn talent hmm, kita itu sudah ada. hmm, Itu yang namanya kan namanya apa? hmm, Namanya itu potensi ya. Itu hmm. preparationnya itu kita sudah ada disiapin, disiapin. Oke. Nah, tinggal saat Hmm, dekade berjalan itu, ya, hmm. musim yang berjalan itu kan dipetakan. Di Oke. situ kita bisa lihat Hmm, efek elemen yang datang itu efeknya apa ke saya, gitu loh. oke. Apa yang Jadi harus saya lakukan temanya. Nah, itu bisa terpetakan semua. Tapi tetap kalau kita nggak mau melakukan apapun, ya, useless gitu loh. ya, Artinya ya talentnya akan sekedar menjadi talent aja gitu, nggak terasa. Tetap ya, harus ada sisi manusia yang terasa, yang ya. mengasah diri Yang gitu. melakukan effortnya gitu ya, Bu ya. Iya Jadi dia tetap dong, iya dia ya. tahu kalau terus kemudian hanya duduk berharap ya tapi tetap nggak Oh akan nggak optimal bisa. gitu. Ya Iya nggak sih tetap loh. tuh ada Iya effortnya dong, belum nggak bisa. tahu. Iya benar benar benar. Seperti. Tapi Gitu. gini, paling nggak at least ya, kalau kita Ya. tahu, misalnya ada seseorang nih, Hmm. uh, dia harusnya punya key elemen atau elemen kuncinya adalah sebagai speaker, pembicara. Hmm. Tapi dia tidak pernah memanfaatkan kemampuan bicaranya. Hmm. Dan sepanjang hidupnya itu tidak dan belum dilewati oleh elemen yang menguatkan dia itu untuk bicara. Hmm. Maka ya itu akan datang lebih terlambat gitu loh. Oke. Nah, dengan lebih Ah. cepat kita tahu, kita bisa tahu dan mengasah sejak sekarang. Oh, ini Hmm. memang sangat diperlukan gitu. Jadi Hmm. sebagai senjata kita melakukan ini ya lebih awal, kita Persiapannya tahu jadi lebih awal gitu ya. persiapannya lebih awal. Ya, Ya, ya. seperti itu. Tadi ada pertanyaan lagi Pak Liga, kayaknya bertanya lagi apa aja yang dia perlu persiapkan untuk dapat dibacakan elemennya. Saya gantiin Bu Mei jawab aja gitu. Kayaknya ini Ya, pertanyaan nggak sering ditanya. Pertama adalah tanggal lahir, tanggal lahir, bulan, tahun, jam dan tempat. Pak Liga. Jadi Pak Liga boleh apa? dekade. Ya, share misalnya yang perlu diperiksa adalah tanggal lahir, bulan lahir, Aha. tahun lahir, jam lahir, sama lahirnya di mana, gitu ya Bu ya. Itu Iya, yang iya. perlu jadi dari situ akan ketahuan elemennya elemen apa gitu. Betul. Ya, Nah, saya mau lanjutkan ya, ya. Coach ya. Yang tadi itu dekade kelimanya Jack Ma nih. Dekade kelima Hmm, tuh umur 48 sampai 57. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini dekadenya. Ada di sini. hmm. Jadi Oke. kalau, nah, ada di sini. Hmm, Ya, dekade usia 48 sampai dengan 57. hmm. Ya. Nah, di sini nih. Kelihatan nggak? Oke. Nah, ini di sini ya. Ya. Nah, itu artinya kekuasaan dan kekayaan, bawahnya peluang kerja dan kekayaan. Itu yang luar Hmm, biasa. hmm, Di sini keren banget dekadenya Jack Ma. hmm, Itu dia memasuki periode yang sebagai market leader. Jadi berkombinasi dengan kekayaan. Ini hmm, luar biasa. Ini hmm, bisa jadi naik turunnya bioritme kehidupan ya seseorang hmm. baik dari segi wealth atau Hmm. kapasitasnya itu bisa terlihat di sini. Hal Oke. ini jarang terjadi. Jarang terjadi. Dan di Hmm, dekade ini usia 50 tahun menjadi orang terkaya di China. hmm. Alibaba go public Ya, di New York, kemudian mulai meluaskan bisnis di luar China, ya masuk di jajaran saham juga kan di Amerika ya, ya. ya, Kemudian Lazada juga diakuisisi, menyuntik dana ke Tokopedia. Nah itu ya. tema-tema di mana Jack Ma tuh sangat luar biasa. Tapi yang Hmm, terpenting ini nih coach, yang hmm, terpenting adalah Jack Ma tahu kapan saatnya harus rehat dan mundur sejenak
serta memberikan tongkat estafet pada orang yang menurut Jack Ma itu juga tepat gitu loh. Oke. Nah, ini kita kalau bicara tentang Chinese metaphysics, kita bicara tentang bagaimana kita melakukan hal yang tepat di waktu yang tepat bersama dengan orang-orang pilihan yang tepat. Oke. Oke. Itu. Oke. Menarik nih. Oke. Nah, sangat menarik memang. apakah waktu dia menentukan itu memang ada perhitungannya, Bu Mei? Mungkin. Saya tanya dulu ke Jack Ma nih. Saya perlu tanya dulu. Kita telepon dulu ke Jack Ma, Bu. Tapi pasti Jack Ma tahu lah. Oke. Gitu. Apakah memang itu karena secara hitungan memang sudah momennya dia agak rehat dulu gitu? Ya, memang ada. Jadi orang yang peka ya, yang sudah menghidupi life calling-nya, ya, dia bisa secara naluri, secara berpikir ya, mindset itu semua udah terintegritas gitu loh. Nah, masa pensiunnya itu juga dipilihnya tuh tepat banget. Itu kapan? Masa pensiunnya dipilih itu saat September 2019. Saat berusia 55 tahun. Jack Ma memutuskan untuk rehat pensiun dan mundur ya, dan menyerahkan tongkat estafet pada Daniel Chang. Yeah. Dan yang lebih luar biasa, Daniel Chang sama saya juga nggak kenal sih, gitu. Saya browsing aja gitu kan. Nah, ternyata Daniel Chang ini usianya 48 tahun dan yang lebih luar biasa berelemen air juga. Yin metal. Oh, yin metal. Oke. Yin metal. Ini saat yang tepat. Ini sebetulnya ada kronologinya ya. Tahun 2019 adalah tahun pemborosan untuk Jack Ma dan 2020 adalah tahun kerugian besar buat Jack Ma, tapi dia memilih untuk mundur, dia tidak mengambil keputusan karena jika waktunya itu waktu pemborosan dan dia memaksakan diri mengambil keputusan yang diambil bisa salah. Maka dia serahkan kepada tadi Daniel Chang, ya. Daniel Chang sangat luar biasa di bidang keuangan karena elemennya adalah elemen logam juga, elemen ahli keuangan. Jadi menyerahkan dan memberikan hak untuk membuat keputusan itu tepat banget gitu loh. Kalau enggak bakal jauh lebih rugi. Jika yang membuat keputusan adalah Jack Ma gitu. Kayaknya memang kata Pak Adi Putra, kayaknya memang bener Jack Ma punya penasihat pace juga nih, Chinese metaphysics juga nih. Nggak tahu ya kalau saya ya. Ini ada pertanyaan menarik, Bu. Ini sebentar, yang tadi Daniel Chang itu bekerjanya sudah di Alibaba sejak 2007 sih. Oke. Dan jabatannya juga Chief Financial Officer. Jadi memang tepat banget di pekerjaannya sebagai salah satu pengambil keputusan di bidang finance gitu. Ya, pertanyaannya apa, Coach? Jadi tadi ada unsur DKD. Boleh jelasin nggak hubungan unsur DKD 5 dengan unsur Jack Ma gitu? DKD 5 dengan unsur Jack Ma, ya, dekade 5 ya. DKD 5 dengan unsur Jack Ma. Dekade 5 mana? 3, 4, 5. Dekade 5. Saya liatin ini aja, mana? Potensi kekayaannya ya. Potensi kekayaan Jack Ma di sini. Nah, nih bisa dilihat potensi kekayaannya. Yang warna merah itu selalu di atas. Itu selalu di atas yang warna merah, ya. Kemudian yang warna, yang bawah nih usia-usianya ya. Yang bawah usia, ya. Kemudian yang merah ini kan kekayaannya, kemudian kerja kerasnya juga nggak terlalu. Yang biru itu pemborosannya, itu sangat kecil. Jadi walaupun kaya, tapi Jack Ma orang yang sangat hemat gitu, bisa menghandle uang. Kemudian ada luck di situ, kita bisa ukur juga luck yang ungu. Yang ungu itu luck. Nah, ini kita bisa petakan di sini dengan konsultasi. Kemudian 10 profil. Ini adalah 10 profil Jack Ma. Ini yang luar biasa.
Profil diri Jack Ma yang teratas adalah belajar. Analyzernya tinggi sekali di situ. Ya, kemudian yang kedua adalah fighter. Ini sebagai warrior. Jadi dia nggak ada takutnya. Dia fighter sekali. Orangnya tuh over target. Jadi benar-benar target yang itu benar-benar besar sekali. Dan dia bisa fleksibel dalam menerapkan keputusan, mengambil keputusan juga rules gitu. Yang ketiga adalah di situ ada networker yang biru. Nah, networker ini merupakan energi global. Bagaimana bernetworking dengan luar biasa, itu yang menjadi kekuatannya. Jadi 3 hal tersebut memang menjadi kekuatan Jack Ma. Itu yang luar biasa. Nah, sebetulnya teman-teman perlu tahu di sini ya, bahwa dengan adanya 4 pilar dari tahun, bulan, hari dan jam, ya itu namanya 4 pilar. Jadi kalau kita bilang, kamu tuh sionya kuda gitu kan, itu hanya 1/8 gitu loh, hanya 1/8. Itu nggak dapat apa-apa gitu. Dan kita bukan kudanya. Jadi jangan beranggapan bahwa kok gue disamain kuda gitu loh, enggak. Artinya itu hanya simbol. Zaman dulu ribuan tahun itu orang tidak mengenal tulisan kan. Jadi orang tuh menganalogi ya dengan metafora gitu, dengan hewan supaya lebih mudah mengingat. Tapi di situ ada elemen-elemen yang memang dibawa dan terkombinasi bisa membentuk peta kehidupan gitu loh. Jadi sebenarnya detail banget ya Bu Mei ya. Jadi detail, ini sebenarnya detail. makanya waktunya, saya tadi sudah bilang bahwa waktu kita cuma 60 menit maksimal itu nggak akan cukup gitu. Kayak pertanyaan dari Pak Adi Bu Mei kapan bikin kelas Bu Mei? Ada kelas nggak Bu Mei? Atau hanya konsultasi aja ya gitu? Doain aja deh, doain nanti kalau banyak peminat ya dibikin gitu. Nah, sebetulnya kalau dari 4 pilar itu ya, Coach ya, dari 4 pilar itu digabungkan dengan opportunity di dekade 10 tahunan. Dekade itu menghasilkan sesuatu yang powerful. Jadi dekade ini adalah the unknown. Kalau kita nonton Frozen kan, itu the unknown. Sesuatu yang memang di depan udah ada gitu loh. Ini bukan ramalan, emang udah ada gitu. Artinya kan kita tahu nih, kalau hari ini hari apa? Hari Minggu. Besok hari apa? Senin. Besok pasti Senin. Percaya nggak lo? Nah, itu begitu gitu. Jadi memang udah ada. Itu waktu elemennya bisa secara tepat kita lihat dan efeknya apa ke kita, itu yang membentuk pola. Jadi kita tahu nih gitu loh. Cuma memang action plan-nya itu per tahun, nggak usah kepo-kepo. 10 tahun lagi gue jadi apa ya gitu, nggak usah gitu. Kita per tahun gitu, kita tahu global picture-nya, kita tahu nanti action plan-nya dekadenya apa, gue harus prepare apa dari sekarang, per tahunnya gue mesti lakukan apa. Nah itu kan kalau out and new juga kita mesti evaluasi kan setiap kali kan. Benar. Buat teman-teman yang mau tahu sampai sedetail itu, make sure teman-teman hubungi DM atau hubungi Bu Mei gitu. Nah ini ada Yeni Bu, kayaknya dia masih nggak pantang menyerah dari awal gitu ya. Dia ini sampai kemudian mengkaitkan dengan nanti terakhir. Kasih aja deh, udah. Ini Ibu Miss Yeni, tanggal lahirnya berapa deh? Tanggal lahirnya? 17 Juli tahun 2000. 17 Juli tahun 2000, jam 17 Juli tahun 2000. Jamnya itu jam 6 sore ya, 18.55 di Solo. 16.55. 18, jadi jam 6.55 sore. Jam 6.55 sore, hampir jam 7 ya. Oke. Apa-apa, sambil kita lihat. Saya mau bilang dulu ke teman-teman nih, sama ke Coach. Jadi, kombinasi antara strength point tadi, 10 strength point tadi 10, kemudian dengan minat kita, dengan bakat kita, dengan capability kita, itu tuh dengan opportunity yang ada di depan kita, itu tuh sebenarnya luar biasa sekali kalau kita bisa ngerti loh dari sekarang. Kalau enggak, kita kayak nggak pakai GPS. Kalau sekarang teman-teman, saya bilang seminggu aja deh tanpa HP bisa nggak? Kan mesti Mbah Google dicari gitu. Gitu kan. Nah, dan yang paling penting adalah kombinasi antara 3 hal. 3 hal. Skill set, mindset, heart set. Oh, saya bilang gitu. Skill set, mindset, sama terakhir apa? Skill set,
heart, your heart. Oke. Sama heart set. Gitu, heart set gitu loh. Siapin Coach, mental, siapin emotion gitu kan, karena kedepannya nanti periode 9 nih, ya. Women, wanita, the rise of women, the rise of women, Jadi yang wanita sini nggak boleh lagi yang namanya diem, harus berkarir, harus berkarya. Ini asiknya kalau ngobrol sama Bu Mei ya. Karena gini, itu believe it or not bahwa Jack Ma bisa sukses itu karena separuh dari karyawan atau stafnya itu adalah wanita. Oke. Jadi kaum pria, ini saya mewakili wanita, tolong perhatikan wanita lebih baik. Oke. Jadi ini sebenarnya juga signal. Lebih baik. Ini sebenarnya signal buat teman-teman yang mau punya start usaha, mulai jangan fokus hanya rekrutnya yang cowok gitu ya. Jadi perlu mampu juga yang woman perempuan. Is powerful. Trust me. Kedepannya woman is so powerful. Oke. Jadi ini ada yang setuju juga gitu. Bu. Ini waktunya sebenarnya udah sempit sekali. Nah, saya pengen dengan waktu yang singkat ini, terutama tadi Bu, soal ramar melamar. Jadi, saya juga, kan saya tahu nih bahwa ini kan ada logik di belakangnya kan Bu Mei. Jadi bukan sebuah ilmu, ini langsung tiba-tiba banyak nih jam, tanggal, bulan lahir, ya muncul semua. Bukan mistik, bukan magic. Nah, sedikit aja Bu, bahwa dasar, bahwa ini semua, bukan tadi ya Bu Mei katakan bahwa ini bukan ilmu meramal, tapi ada dasar perhitungannya gitu. Jadi memang ada dasar perhitungan yang mendasari hasil dari istilahnya apa yang muncul gitu ya. Bukan tiba-tiba Bu Mei duduk merenung terus oh iya oke, gini enggak kayak gitu kan, bukan? Enggak dong. Walaupun memang perlu spiritual itu sangat perlu untuk setiap orang gitu loh. Tapi kan ada yang peka, ada yang enggak itu. Terus ada waktunya udah nyampe, ada yang belum. Gitu. Ya, jadi beda-beda memang. Nah, kita bahas dulu nih coach yang tadi itu Miss Yeni ya. Oke, day masternya. Jadi cuma tinggal 4 menit, Bu. Api. Oke, api. Jadi api. Jadi Miss Yeni, iya. Udah Bu, kita bikin dia penasaran Bu, biar dia hubungin Ibu. Oke. Ini ya, seringkali dapat ini ya, dapat ya ini lagi waktunya pemborosan sih, uang masuk uang keluar gitu, tapi juga kepemimpinannya kuat ya. Jadi seringkali diserahi tanggung jawab gitu, kemudian juga orangnya suka big deal kemudian suka mimpin ya, big deal ya, kepemimpinan juga bagus karena dan lebih bagus di elemen api dan kayu. Bisnis apa usahanya atau pekerjaannya di elemen? Ya, api dan kayu. Oke. Karena dia elemen api ya Bu? Ya. Tapi kalau opportunity-nya itu harus dipetakan loh ya nanti secara dekade. Oke, coach, lanjut. Berikutnya apa nih? Kita ngobrol apa nih? Oke, nah jadi sebenarnya waktu udah tinggal 3 menit. Sorry. Oke, saya mau perjelas juga tadi ya Jack Ma ya, dan kaitannya dengan life calling. Artinya apa? Waktu Jack Ma menjadi guru, itu memang musim yang datang itu kayu. Jadi sah-sah aja dia sebagai mengajar, sebagai guru gitu loh. Walaupun dia mungkin life calling-nya sebagai pengusaha. Tapi kan ada musim yang berjalan itu menguatkan dia dan membentuk proses dia sebelum sampai kepada hal yang sekarang. Jelas ya? Jadi apapun yang kita lakukan itu nggak ada yang salah sebetulnya. Yang salah adalah ketika kita diam dan mengharapkan keajaiban terjadi. Ya. Gitu. Dan oke. Dan sebenarnya sedikit buat teman-teman juga tadi menurut saya akan sedikit merangkum ya dari. Jadi artinya dengan life calling dengan Chinese Metaphysics ini akan membantu kita untuk tadi mempetakan, terutama mempetakan terkait dari diri kita, ya. Pasti. Memetakan diri kita, apakah pertama dari elemen kita terakhir itu karena kita punya elemennya, dari kemudian elemen ini mengirimkan resonansi apa, akan membantu kita menemukan bidang pekerjaan apa yang cocok atau usaha apa yang cocok. Pasti. Ya, lalu kemudian dengan Chinese life calling kita kalau udah ketemu,
di masanya ya, yang kita tahu di sini masanya kapan sih saya, itu yang dicari-cari ya, golden age saya tuh kapan. Itu tuh biasanya yang para klien tuh nanya gitu loh. Nah, energi kekayaan kalau kita bisa tahu waktunya, wah lu mesti bersiap dari sekarang. 20 tahun ke depan, setelah 5 tahun dari sekarang, itu energi lu ke golden age datang. Misalnya kayak gitu kan. Kalau dia nggak nyiapin, dia nggak bakal maksimal lah itu gitu loh. Dan yang penting coach gini, energi kekayaan itu menjadi penentu life calling kita untuk menghasilkan uang terbesar. Walaupun tidak setiap orang, setiap orang destiny-nya atau takdirnya itu menjadi pengusaha atau orang yang kaya raya atau konglomerat, enggak, tapi dia mungkin aja dia sebagai seorang yang resourceful, dia seorang pendidik, tapi dia bisa kaya juga dari situ, bisa gitu loh. Oke Bu, sayang sekali waktunya sudah habis Bu Mei, dan saya yakin teman-teman masih banyak yang penasaran gitu ya, pengen tahu lebih banyak lagi gitu, dan ya, nanti kita akan juga cari bisa waktu kaya loh, jadi bukan pengusaha aja, ini memang contohnya. Kebetulan Jack Ma gitu, tapi bukan berarti kita harus seperti Jack Ma atau memodel dia dengan cara-cara dia, enggak. Kalau gitu Bu, boleh nggak saya propose, kaya. Ibu ada waktu nggak? Saya akan propose Ibu kita lanjut untuk 30 menit lagi. Ibu punya waktu? Punya waktu? Iya, ketemu lagi. Kayaknya perlu bikin spesial kelas lewat Zoom deh Bu, jadi supaya waktunya lebih panjang gitu. Tadi Pak Adi sudah share, nanti dia mau ini nih, mau jadi IO-nya nih gitu. Untuk ngadain kelas. Oke, thank you. boleh. Oke, ini kita lanjut dulu ya Coach ya. Jadi gini ya, saya mau kasih pesan buat teman-teman ya. Kalau setiap orang itu memang punya talent beda-beda, punya strength point, weakness yang beda-beda, tapi yang terpenting adalah kita kan juga pengen 8 bidang kehidupan kita itu semuanya kan perfect gitu ya, tapi nobody's perfect. Apapun yang kita lewati dalam hidup ini, ya kita jalani aja, gitu loh. Yang penting kita happy, kita bisa memilih untuk bahagia, ya. Masalah tetap ada, dan setelah tahu life path ini, life map profiling, setelah tahu, itu pun bukan berarti jalan kita di depan itu mulus loh. Malah kita harus lebih bertanggung jawab, karena kita udah tahu, gitu loh. Benar-benar. Kita udah tahu kan, kita kalau di sana ada kesuksesan, kenapa kita nggak kejar gitu loh? Iya. Kalau di situ ada masalah, kenapa nggak kita lewati gitu loh? Lewati untuk kita akhirnya naik level, naik kelas. Nah seperti itu. Nah banyak orang yang menghindari masalah, itu salah besar. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita membuat masalah lebih banyak, ya. Bukan troublemaker sih, bukan. Gitu. Tapi bagaimana kita menghadapi itu dan mencari solusi, itu yang terpenting. Nah itu tugas kami memang sebagai Master Chinese Metaphysics ya, itu memberikan solusi kadang-kadang dengan option-option gitu loh, dengan pilihan-pilihan sesuai dengan kapasitas masing-masing, sesuai dengan life calling-nya masing-masing gitu, karakternya gitu, iya. Gitu. Jadi nggak usah sedih kalau Anda punya masalah, saya juga punya masalah. Nggak ada orang hidup yang nggak punya masalah. Ya, udah pasti gitu ya. Namanya hidup pasti ada aja masalah gitu. Nggak mungkin nggak punya masalah gitu ya. Iya, pasti. Tapi justru kita kan semakin dikuatkan dan semakin mendekatkan diri kita kepada life calling kita yang sesungguhnya. The truly you itu loh. Ya. Ini menarik gitu. Tadi saya setuju Bu bahwa dengan kita udah tahu ya, kita udah tahu nih kita misalnya 1 dekade ke depan tuh kita akan ada kondisi apa gitu. Justru benar bahwa tanggung jawabnya makin besar gitu, bahwa saya perlu membuat persiapan dari sekarang gitu, sehingga pas saya memasuki tahun tersebut atau saya mampu menjalani tahun tersebut dengan benar-benar optimal gitu, dengan benar-benar dengan yang sesuatu yang baik gitu ya Bu ya. Jadi itu benar sekali. Dan bukannya jaminan nggak ada masalah gitu loh. Bukan jaminan. Benar. Tuhan tidak menjanjikan jalan di depan kita mulus kan gitu loh. Selalu mulus kan enggak gitu. Oke. Bu, ini kita boleh ini nggak, misalnya teman-teman ada yang pengen dibacain elemennya? Boleh ya. Jadi oke, Pak Liga tadi kayaknya udah ada berapa kali gitu, tapi saya udah lupa tadi tanggal berapa. Pak Liga boleh tolong ketikin sekali lagi gitu Pak Liga untuk tanggal, bulan, dan jam, dan tahunnya ya gitu. Nanti Master Bu Mei akan bacakan. Ini
ini hoki lah teman-teman, hari ini Bu Mei ada waktu untuk ada kesempatan juga untuk membacakannya buat teman-teman. Ya, jadi nanti kalau nggak tahu nih, nanti kita tunggu siapa duluan itu kita ini Oke. ya Bu Mei gitu. Nah, sambil kita nunggu Bu, sambil kita nunggu, berarti artinya Ya. Chinese metaphysics ini tadi seperti Ibu bilang ya, bahwa ini sebenarnya sesuatu yang sangat luas sekali gitu. Ya, Ya. oke, ini ada Lintar nih, oke, dia cepet dia dapat gitu. Dia tanggalnya 17 Maret tahun 17 Maret 91 1991, jam 6 jam 6 sore sore. Ya, Jakarta. Iya. ya. Oke. Yuk lanjut coach sambil Lanjut tadi ya, oke, ngobrol. sambil nanti Ha. di ini ya. Ya. Oke, nah terus kemudian, wah ini langsung banyak. Oke, sorry ya teman-teman, nanti satu persatu gitu ya. Tapi ada pertanyaan tadi bagus, Bu Mei, terkait dengan kalau Golden Age sudah lewat, itu gimana dong? Misalnya ya, ternyata kan tadi Ibu mengatakan bahwa, oke, kebetulan saya pernah konsultasi dengan Bu Mei, jadi saya punya sedikit gambaran. Ya. Kan ada yang memang Ya. misalnya tadi ya, Golden Age-nya dia, let's Ya. say dia punya wealth gitu ya, wealth-nya dia di umur berapa, terus kemudian sekarang sudah lewat atau apa gitu. Ya. Itu gimana gitu? Oh, kalau yang dicari wealth-nya udah lewat gitu ya. Memang ada yang datangnya di masa muda ya, di masa muda. Itu kalau ketahuan sih. Kalau masa muda masih di bawah asuhan orang tua kan. Biasanya itu Ya. rezeki orang tua juga. Namanya ini rezeki anak nih, orang tuanya yang rezeki yang dapat ini, dapat berkat gitu. Cuman kalau buat dianya sendiri berarti kan mungkin callingnya dia bukan di wealth, Hmm, tapi di oke. resource. Karena orang lahir itu di tempat yang berbeda-beda. Ada yang searah jarum jam, ada yang berlawanan dengan jarum jam. Nah, itu ada Oke. pos-posnya tersendiri. Dia lahir di mana gitu. Dan itu yang bisa kita petakan gitu. Dan kan tadi saya bilang kan bahwa capacity orang itu beda-beda. Ada yang memang dia oke, kamu memang punya jatah memang wealth gitu ya, besar. Tapi kalau ada yang enggak, ada yang bukan jatahnya di wealth misalnya ya, dia memaksakan diri ke wealth, ya dia high effort gitu loh. Apalagi tidak didukung dengan masa-masa yang memang kondusif gitu loh, menguntungkan dia. Ya. Mungkin dia akan high effort, dia akan maksa. Nah, dengan dia memaksa diri, dia ngejar wealth, padahal nggak di situ, ya dia nggak nyaman lah, dia jadi nggak terlalu penuh lah hidupnya. Nah, nanti sampai dia menemukan sesuatunya itu, mungkin passionnya dia create, dia temukan, oh ternyata gue passionnya di sini, gitu loh. Oke. Life calling gue ternyata di sini, bukan hanya sekedar duit, gitu loh. Itu ada juga yang seperti itu. Jadi jangan beranggapan bahwa duit itu segalanya, gitu. Tapi juga ada sesuatu yang lebih besar, apa yang Tuhan inginkan diri kita itu nantinya ke depan gitu loh. Oke, jadi kita artinya lihat tadi ini selintang. Oke. Dia cowok, Bu. Oh, sorry. Lintar. Cowok. Iya. Oh, Iya, cowok. kayak cewek. Oke. Oh, ya lintang, sorry. Enggak. Sorry ya Koko Lintar, kebetulan saya kenal, Bu. Oke. Lintar ya. Oke. Lintar. Elemennya itu api. Api. Oh, api, orangnya api. Orangnya api, orangnya hangat, terus juga bisa berhemat, gitu ya, money manajemennya ketat. Ini ciri khasnya. Itu bahasa halus dari pelit ya, Bu? Oh, aduh, nggak berani saya. Oh, enggak. Pelit untuk hal yang baik juga nggak apa-apa gitu loh. Iya, benar. Iya kan. Oke. Profesinya apa? Nah, profesinya apa sekarang? Boleh tanya nggak? Profesinya sekarang yang dijalanin apa? Oke, saya bantu jawab sedikit karena saya nggak tahu nih dia. Tahu saya dia jualan online, Bu. IT. Kaos jualan online. Ya. Oke. Masih oke kan? Karena baju, kostum, itu kan kayu. Oh. Jadi yang boleh dijalankan api dan kayu. Oke. Oh, cocok ya. Dia punya profesi dia saat ini gitu. Cocok aja. Tinggal bagaimana dia punya effort gitu ya. Oke. Iya. Oke, lanjut. Nah, siapa berikutnya? Jadi, ini banyak nih. Tadi ada tadi siap. Ada saya dari atas ya. Jadi supaya kita adil gitu. Jadi ada bentar. Gak apa-apa.
Jadi sambil ngobrol, Coach. Hmm. Jadi orang itu kan memang punya masalah sendiri-sendiri. Ada yang dia tuh masalahnya ada di keluarga, dia mungkin Oke. a broken home, atau mungkin terpaksa berpisah dengan pasangan, gitu kan. Ada Ya. juga yang mungkin memang ekonomi, gitu. Ada yang mungkin nggak bisa punya anak. Nah, Oke. kita nggak bisa samakan, kita tidak bisa menyamakan dengan rata-rata orang, gitu loh. Rata-rata orang Oke. tuh gimana sih? Orang Ya. lahir, masuk SD, SMP, SMA, kuliah, Ya. terus bekerja gitu kan, terus menikah, terus punya anak. Nah, padahal Ya. tidak semuanya seperti itu gitu loh. Ya, ya. Ada juga pasangan yang tidak mau punya anak dan tidak bisa diberikan keturunan gitu, ada gitu loh. Oke. Jadi oke kan Bu nggak punya anak gitu? It's okay gitu loh. Itu kan pilihan masing-masing dan bukan gempa bumi gitu. Nggak apa-apa kan? Ada hal-hal lain yang memang bisa kita ciptakan untuk menciptakan value gitu loh. Ya. Iya kan? Ini Bu ada lagi Bu. Kompromi, ya. 30 Juni tahun 30 Juni. 84. Tahun Ya. 84. Jamnya jam 00. Ponorogo. Jam 00. Ya. Ponorogo. Terus, Cowok cewek ya? Cewek Risna. Ini satu lagi Risna. sekalian ya Bu, dua. Satu lagi 25 Juni 25 Juni 1977. 77. Jamnya 00.30. Wow, malam semua ya. 00.30. Ya, Oke. Namanya Fendi. laki ya? Ya, cowok. Terakhir Bu, satu lagi Bu. Ini perempuan. Liga Risna perempuan. 14 Juni Ini siapa? 67. 14 Juni. 14 Januari, sorry. 14 Januari tahun 14 67. Januari 67. Terus Jam jamnya 5.30. 5.30 pagi. 5.30 pagi. Ya. Oke, cukup Perempuan? dulu ya. Nanti kalau mau tahu Laki yang atau perempuan? Coach, Oh, laki. atau Yang terakhir perempuan? laki. Laki ya. Laki. Oke, Jadi yang Pak, pertama siapa? perempuan, yang kedua laki, yang ketiga laki. Oke. 14 Ya, Januari Bu ngobrol. yang terakhir. Ya, oke. Ya. Sebetulnya kan ini Bu, kan tadi ada yang bertanya Bu, Ya, Rise of Women-nya itu kapan gitu Bu? mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Iya, Oke. iya. Mulai dari sekarang. Jadi periode sebenarnya secara Feng Shui kan periode 9 itu dimulai 2024 sampai 2044. Nah, tapi secara langit itu sudah mulai 2017. Kita bisa lihat kan, bisa lihat banyak industri-industri wanita, banyak mulai pemimpin-pemimpin wanita. Teknologi juga menjadi sasaran gitu ya, selain digital gitu kan. Nah, ini semua nanti saya dan partner saya Pak Hengki akan mengadakan satu sesi khusus tentang periode 9 dan outlook 2021. Tunggu saja tanggal mainnya. Mungkin November atau Desember gitu. Supaya mereka dapat menerima informasi ini gimana, Bu? Maksudnya cara supaya teman-temannya ada di sini mereka dapat informasi dari Ibu gimana? Apakah Ibu ada satu grup WhatsApp yang dapat mereka masuk atau gimana? Enggak. Atau apa? Iya, nanti lewat Coach Wahyudi juga boleh gitu. Nanti saya akan infokan gitu. Di Instagramnya Ibu juga ya? Boleh. Iya, ada. Jadi kita akan biasanya per tahun kita akan bikin outlook. Outlook ini kan biasa ya kalau perekonomian Outlook Indonesia atau ramalan cuaca, BMKG itu kan udah normal banget. Itu bukan ramalan yang mendahului kehendak Tuhan, enggak. Itu justru itu potensi yang memang kita harus waspadai, kita harus tindak lanjuti, follow up kan gitu. Ya. Sekarang kan udah zamannya berubah gitu loh. Kita sih boleh aja nggak percaya gitu. Kita boleh pakai cara tradisional, trial and error, tapi kan buang waktu gitu loh. Terlalu banyak waktu kita yang habis untuk hal-hal yang memang tidak produktif gitu. Ya Bu, ini gitu ditunggu kan? Nih kelasnya Bu. Jadi sebenarnya kelasnya Bu Mei ditunggu at least oleh teman-teman yang saat ini nonton, mereka ya pengen belajar. Jadi sebenarnya Chinese Metaphysics ini sebenarnya satu tadi ya, keilmuan yang sebenarnya sudah lumayan lama, tapi mungkin bagi banyak orang itu seperti sesuatu yang terlalu ribet kali Bu. Jadi atau terlalu seakan-akan itu ramalan gitu. Jadi yang membuat orang jadi kadang-kadang nggak logik karena mereka tidak tahu lebih mendalam gitu. Jadi mereka cuma mungkin ada beberapa orang cara membawakannya seperti meramal gitu. Jadi kamu gini, bener Bu?
Ini saya tuh tiap hari bedah kasus loh, ribuan kasus loh, ribuan Wow. kasus sampai artinya gini, belajarnya itu nggak gampang, belajarnya itu melebihi orang belajar universitas S2 S3. Jadi 5 tahun itu masih terus Hmm, 5 tahun ini loh, 5 tahun tuh ada ilmunya, jadi benar-benar hmm, belajar gitu ya, belajar. hmm, 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 hmm. Oke, kita tadi bahas tentang Risna. Ini yang tadi itu kan ilmu alam, benar-benar ilmu ilmu alam ya, sangat ilmiah Ya. gitu. Hmm, Nah, hmm, kita ke Risna ya. Risna itu hmm. tadi 30 Juni 84 jam 00 Ya. Ponorogo. Yinwood. Yinwood itu kayu, Hmm. kayu kecil yang bisa merambat mencari matahari. Keistimewanya Oh. adalah di mulut jago komunikasi. Kalau sekarang belum Hmm. merasa jago, berarti harus diasah komunikasinya. Seperti Hmm. itu. Ya, kemudian Oke. bisnis yang dijalankan juga bisnis-bisnis kayu, sebagai Hmm. seorang pendidik, edukator, atau di bidang Oh. konstruksi dari yang nggak ada jadi ada, pertanian, kemudian tumbuh-tumbuhan boleh, pekerja Hmm. seni, trainer, nah itu boleh. Ya, yang Hmm. lanjut berikutnya Pak Fendi ya, Pak Fendi ini kan Hmm. yang tadi 25 Juni 77 Hmm. 0030 Ya. itu elemennya adalah air embun atau yin water, air, air. Oh, Jadi iya. ide-idenya ini banyak sekali ya. Oh, iya, benar-benar cocok. Kalau dulu sensitivitasnya juga tinggi, tapi juga deep Oh. thinker, deep Hmm. thinker. Jadi wisdom, kebijaksanaan, emosi, kemampuan untuk beradaptasinya juga kuat ya. Kemudian Ada ciri-ciri jadi ini nggak, Bu? Jadi Bante? uh, Dia ada ciri-ciri kayaknya jadi ada. ini nggak? Hah? Ada, nanti kalau ditinjau lebih lanjut ya, kita petakan lebih lanjut. Jadi biasanya tuh callingnya kemana itu juga bisa jadi sih. Oke, jadi Koko Fendi, kamu ada tanda-tanda jadi Bante, Koko Fendi. Spiritualnya ya. Ya, Lebih sih. kerasa. Oke. Nah, kemudian kalau yang 14 Januari, Bapak Hmm. 67 Hmm. ya, 530 itu yang ini tanah gunung. Tanah yang Oh. menyimpan banyak potensi, kemandirian, juga Mhm. stabil, ya, Mhm. tapi juga hati-hati dengan stubborn, karena kadang-kadang tanah gunungnya ini terlalu keras. Ketika Hmm. Bapak tuh bekerja mandiri, ya, Hmm. kadang-kadang Bapak tuh lupa bahwa Bapak Hmm. tuh harus bekerja dengan orang lain gitu dan Hmm. men-sharekan apa yang memang uh, bisa membuat kerjasama terus berlanjut gitu loh. Hmm. Ya, Hmm. Hmm. penundaan itu menjadi kunci yang harus diwaspadai juga, Pak. Penundaan. Oh, Kalau penundaan orang ya? yang, ya, kalau orang yang tipikalnya adalah kadang-kadang penundaan, Hmm. procrastination-nya itu tinggi. Kalau Hmm. suka itu luar biasa nggak berhenti, Hmm. unstoppable. Tapi begitu Hmm. males itu bisa ditunda-tunda sampai terlupakan. Gitu. Oh, Perlu dorongan sih, perlu motivasi lebih. Jadi oke. kadang-kadang kelebamannya tinggi karena terlalu stabil. Harus Oke. keluar dari zona nyaman. Nah Nah, itu. Nah itu. oke. Jadi nggak apa-apa sih. Ini hanya sekedar ini ya Pak ya, Ya, karakter, secara karakter. Nanti ya. secara tahun berjalan, action plan-nya apa? Nah Bapak perlu Hmm. konsultasi Ya, lebih itu perlu lebih lanjut konsultasi lebih gitu. detail lagi. Ya, Ya, karena kita jadi, menyediakan yang namanya life map profiling itu untuk ya. 20 tahun ke depan, action plan Hmm. 20 tahun ke depan. Ya. Jadi Gitu. dikasih apa action plan untuk 20 tahun ke depan. Iya, iya. Ya, itu Action plan-nya itu luar biasa. tema sih, tema hidup. Temanya apa aja yang keluar yang memang langitnya datang apa, elemennya, buminya datang apa, efeknya apa ke diri kita sendiri. Itu sangat personal. Sangat Hmm. personal. Iya. Oke, jadi Pak Liga ingat Ya. hubungi Bu Mei, ya. Thank Ini you. ada tanya kalau unsur air, unsur usahanya yang usahanya apa yang cocok Bu? Oh, kalau Kalau air unsur itu kan macam-macam ya. Jadi ada selain dia, liquid, something liquid itu juga hmm, transportasi, kemudian hmm, logistik, ya, hmm, kemudian seperti apa tuh pengiriman paket-paket itu juga hmm, air, hmm. distribusi Oke. gitu, distribusi barang yang Oh, bergerak cepat, yang habis hmm, cepat habis dipakai, oke. atau alat pembersih yang bentuknya cair gitu, atau Hmm, parfum itu juga bisa menjadi oke. bagian atau Bu, grosir ya, grosir yang cepat habis dipakai seperti itu. Bu ada yang bertanya kalau lahirnya sesar Ya. gimana Bu? Ada ini nggak kalau di sesar gitu? Oh bagus, Tetap. sama aja. Tetap aja. Pokoknya begitu keluar dari perut mama, itu Hmm. kena energi DNA kosmik.
Begitu nangis, nah itu udah memang Udah itu langsung lahirnya dihitung. gitu. Jadi Ya, nggak ada masalah dia mau lahir nggak sesar, mau masalah, apa gitu. nggak masalah, Nggak masalah gitu. nggak masalah. Ya karena Kalau kalau memang nggak kalau saya waktunya ya, lahir, kalau saya hmm, hmm, daripada ikuti apa tanggalnya yang dokter kasih, ya mendingan kita pilih dong, sama-sama asik. sesar. Oh, Betul nggak? ya, 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 ya. Iya dong. Kalau mau sesar jangan tanggung sekaligus gitu ya. Sebaiknya Tapi langsung pilih jangan hari minta. gitu ya. Tapi nggak boleh minta seperti Jack Ma loh, karena hanya ada 60 tahun sekali. Oh, oh Jack Mapunya itu kasusnya sangat apa langka sekali gitu ya Bu ya. Langka. Jadi memang kita ini unik ya, ciptaan Tuhan yang paling unik. Jadi membawa juga segala macam potensi kan. Itu Hmm, juga ada hmm, ada hmm, apa? Genetiknya gitu dari orang tua. hmm, hmm. Kita hanya memilihkan yang terbaik dari yang memang pilihan tersebut. Kita juga nggak bisa kok milih seperti mau yang kayak Bill Gates atau mau yang Ya, kayak Steve Jobs, nggak bisa gitu. Karena apa? Itu kan ada HPL ya, dokter kan kasih ya. 1 minggu atau 2 minggu. Nah biasanya kita pilihkan range itu. Hmm. Secara tahun dan bulan kan sudah pasti di situ. Kita tinggal carikan hari dan jamnya supaya Oh, tidak ada clash, supaya ya, tidak ya. ada satu clash yang lain gitu loh. Dan itu pun hanya pilihannya hanya ada 3 atau paling banyak 5 gitu, atau mungkin cuma 1 gitu. Kadang-kadang seperti itu. Hmm. Ya, 60 tahun Oke. sekalipun belum tentu sama persis 100%. Ya, ya. Jadi Banyak itu faktor ya Bu keunikan ya. manusia. Wah, luar Ya, biasa. Luar luar biasa. biasa. Uh-uh. Ya, ya. Oke, Bu Mei, ini artinya memang ini sebuah topik yang menarik. Ini nggak akan ada habisnya. Kita perlu sebenarnya banyak Iya, bedah kasus dan Bu Mei juga nggak dapat ceritakan terlalu detail karena akan sangat terindividu sekali gitu ya. Paling iya, Bu iya. Mei nanti jadi kalau misalnya buat teman-teman yang mau tahu lebih detail, ya Mhm, pastikan menghubungi Bu Mei untuk konsultasi. Jadi supaya lebih mhm. lebih apa ya, lebih pas gitu, lebih oh iya Iya, oke gitu. Jadi lebih tahu gitu ya. Jadi buat iya. teman-teman, Blind eh, spotnya ada di mana tuh bisa ya ya tahu gitu loh. benar-benar blind spot. Nah, Uh-uh. saya mau share, jadi artinya dari ini, buat artinya kebetulan saya juga bergerak di bidang coaching gitu. Jadi bagi saya pas saya melihat hal ini adalah eh, ini membantu kita untuk mengisi satu sisi yang istilahnya tadi Bu Mei katakan blind spot gitu, yang memang tidak Mhm, secara kasat mata itu nggak terlihat gitu. Jadi dengan ada satu sisi ini yang tadi misalnya kalau memang belum waktunya, ya kita akan mhm, put begitu banyak effort ya memang. Tapi kalau ada saatnya kita perlu ya memang belum waktunya sehingga tidak ada hasil gitu. Tapi dengan mhm. misalnya kita udah tahu nih kita punya apa tema tema hidupnya kita, let's say ada 10 tahun, ya kita at least ya, tapi tetap ada tanggung jawab gitu. Kita mampu Iya. bersabar, jadi kita tahu oh ya oke, yang penting saya lakukan nih lakukan untuk nanti pada saat masanya akan berbuah atau kalau misalnya ternyata saya kondisinya tadi misalnya oh ternyata untuk momen yang dekade ini sudah lewat sekarang saya masuk ke dekade ini sehingga saya perlu Mhm. menambah satu skill baru gitu ya Bu jadi sehingga akan Iya, membantu saya betul. lebih siap Betul. menghadapi hal ini gitu ya Iya, kan iya. Heeh. Jadi bukan apa yang berlaku di masyarakat ya, sekolah tuh harus ya begini-begini. Enggak. Ada tuh orang yang 40 tahun ambil S2, S3 juga ada gitu hmm. loh. Jadi Hmm. tergantung Hmm. waktu Hmm. biologis masing-masing, patternnya itu gitu loh. Oke Ya, oke jadi harus ada clarity juga, ada jika kita itu hmm. mau memberikan Hmm. value kepada orang lain, Hmm. kepada orang Hmm. di sekitar kita, pada diri kita sendiri, dan menemukan life calling itu yang paling tepat adalah yang pertama adalah Hmm. know yourself better, Hmm. only Hmm. aware your talent, kemudian Hmm. develop. Talent itu Ya harus di develop, harus diasah terus menerus, bukan cuma sekali, hmm. terus menerus. Oke. Oke, Gitu. jadi tetap perlu Jadi mengasah ya. menyadari, akhirnya kita Hmm, akan menyadari di mana kita hebat, di mana kita bagus. Nah, di situ yang kita bisa berikan kan sebagai ya, nilai tambah gitu loh. Adding hmm, value-nya apa? Start with ya, who you are. Jadi ya, banyak orang lain memodel hmm, favoritnya apa sebagai simbol, terus kemudian juga actionnya itu apa di model semua, padahal bukan itu. Life patternnya hmm, beda, patternnya life oke, beda gitu loh. ya, Nggak bisa hmm, gitu, nggak hmm, bisa disamakan gitu loh. Ada hmm, kombinasi yang luar biasa, 12.960.000 hmm, jenis manusia itu, kemungkinan manusia lahir. Jadi ada jadi nggak bisa sama semuanya. Kalau saya tadi bilang mengkelompokkan 5 itu hanya globalnya aja loh, garis ya, besar loh. Gitu loh.
Ya. Ada 12 juta lebih kemungkinan gitu. Nah, ini juga menjawab ada pertanyaan dari Pak Johnny Rion bahwa banyak orang yang lahir di waktu yang sama dengan Jack Ma gitu. Nah, kan misalnya Jack Ma kan lahir nggak di mau, tapi kan dia Ya, lahir kan di jam tanggal apa itu nggak sendirian gitu. Pasti ada. betul, betul. Nah, banyak. Nah, itu Nah, kan itu gini. berbeda semua Nah, gitu. gini. Ini juga luar biasa pertanyaannya. Gini, sama persis dengan Jack Ma ya, lahirnya ya. Ya. Ya, sama persis gitu. Tapi rumah sakitnya beda, tinggalnya beda. Nggak mungkin dong di rumah sakit sama kan. Jadi, Ya. even dia itu twin, kembar pun itu sangat beda. Totally different. Totally different gitu. Kenapa? Karena banyak faktor. Banyak sekali faktor. Secara demografi ya. Dia akan menjadi Jack Ma di daerahnya. Oke. Jelas nggak? Jadi misalnya gini, dia memang capacity wealth-nya itu Tinggi. dia tinggal di Afrika. Dia lahirnya sama lah, let's say dia itu sama persis dengan Jack Ma, tapi beda rumah sakit, beda keturunan, beda genetik, dan juga beda negara kan. Nah, dia akan menjadi Jack Ma di tempat dia berasal, gitu loh. Dengan mengerjakan bukan persis sama seperti Jack Ma, karena ada kehendak manusia, kehendak bebas manusia itu yang membuat dia itu berbeda gitu loh. Dan tidak ada seorang pun yang bisa meramalkan, karena ada kehendak bebas itu. Ya, ini hanya sepertiga kan? Bukan harga mati. Jadi ini life path ya. Kita udah tahu ya. Life path seseorang. Nah, ini hanya sepertiga, bukan harga mati, tapi paling tidak kita punya panduan. Habis SD, lanjutannya apa? SMP. Habis SMP, SMA, gitu loh. Ya kan? Seperti itu. Kita tidak dapat meninggalkan kehendak bebas. Ya, gini, saya mau cerita sedikit tentang anak kembar ya. Jadi saya tuh punya beberapa klien kembar, akhirnya kita juga dapat banyak sekali bukti-bukti gitu loh. Nah, salah satunya begini, ada pastor, yang satu pastor di Irian Jaya, pemuka agama kan, pastor ya. Terus yang satu lagi, dia itu tinggal, gimana? Yang satu brother, tapi mereka separate. Mereka nggak tahu sama sekali, nggak kenal sama sekali. Ini cerita real life. Tapi karena cerita teman saya, jadi saya ceritakan kembali itu ya, nggak ada ketat. Nah, yang satu brother, yang satu pastor. Suatu saat mereka tuh ada pertemuan ya, entah gimana, kok mereka tuh bisa ketemu dan akhirnya sama-sama nggak ngerti orang tuanya siapa. Mereka cerita-cerita. Yang satu itu pernah ngalami kejadian misalnya di tahun X kecelakaan di daerah Papua itu. Sama persis yang ini juga ngalami, tapi cuma beda hari. Ya, yang satunya itu ngalami kecelakaan mobil, yang satunya kecelakaan motor. Artinya apa? Saya pribadi tidak pernah memberikan hal jelek, misalnya kamu bakal kecelakaan begini-begini, kamu sakit begini-begini, kamu meninggal apalagi, nggak pernah gitu ya. Nah, yang kita lihat adalah pas bisnis dan karakter. Nah, dari sini mereka memang patternnya sama ya, dilalui dengan dekade yang sama, tapi beda gitu loh. Jadi kejadian yang dialaminya pun beda, kapasitasnya beda gitu loh. Ada benang merah di situ, ada benang merah. Itu kebetulan memang yang diceritakan waktu itu pas sama-sama kecelakaan gitu loh. Bisa beda, elemen anak kembar pun bisa beda elemennya. Jadi misalnya anak kembar bedanya cuma 1 menit ya, itu elemennya beda loh. Yang satu bisa air, yang satu bisa logam. Padahal beda 1 menit gitu ya. Oke. Menurut saya cukup Bu Mei untuk informasi yang Bu Mei dapat sharingkan kepada kami. Menurut saya sudah cukup gitu ya. Memang belum cukup. Maksudnya kalau mau detail ya, ini lebih banyak lagi dan butuh waktu untuk benar-benar mencernanya. Yang ini aja saya yakin teman-teman juga butuh waktu untuk mencerna. Tapi at least kenali terlebih dahulu. Saya akan sedikit simpulkan adalah terkait dengan life calling. Pertama kenali. Paling mendasar adalah elemen. Ya, artinya karena kan kita terlahir dengan ada elemen api, ada elemen tanah, ada elemen logam, ada elemen air, sama ada elemen kayu gitu. Minimal kenali terlebih dahulu apa elemen Anda, lalu kemudian dengan mengenali elemen akan at least mengenali dasar dari
elemen ini karakternya apa gitu. Jadi kita at least Iya, punya sedikit gambaran terkait dengan karakternya kita seperti apa. betul, Seperti itu. betul. Dan memanfaatkannya kan, Ya, potensi-potensi ya. itu. Ya, lalu kalau misalnya nanti lebih detail lagi, kalau teman-teman konsultasi Ya, dengan Bu Mei lebih detail, nanti akan ada 5 apa terakhir dengan 5 apa saya lupa 5 apa ya yang ada word apa gitu. Nah itu apa terus kemudian struktur, 5 apa structure, struktur, 5 struktur struktur, nah diri. Heeh. struktur diri seperti apa, lalu kemudian nanti path-nya seperti apa gitu ya. Nah, itu Mhm. akan ada perhitungannya lebih detail lagi. Ada cara memprofilnya lah, ada cara memprofilnya Ya, lebih detail ya lagi seperti gitu. yang tadi Jack Ma itu saya Ya, berikan kan. ya, yang tadi ya benar, yang tadi contoh yang Ya. diberikan oleh Bu Mei terkait dengan yang Jack Mhm. Ma. Dan yang tapi Mhm. juga dari tadi Bu Mei juga selalu menekankan penting Bu Mei selalu menekankan ada penting unsur manusia juga penting gitu, bukan ngandalin itu gitu, tapi bagaimana Yang tiga tadi saya coach, tiga Hah? skill Ya, set, yang skill set, mindset sama hard mindset, set gitu hard ya. set. Ya. Jadi Bu Mei juga selalu menekankan pentingnya unsur manusia. Dia nggak hanya Bu Mei nggak hanya mengatakan bahwa oke, yang hanya ngandalin dari hasil profiling ini gitu. Tidak, tapi tetap ada unsur karena tadi Bu Mei juga katakan bahwa Kehendak ada bebas, kehendak kehendak bebas bebas itu gitu. manusia Jadi artinya sebagai we as a ciptaan human yang ya we sempurna. as a Iya, human being kita punya kehendak bebas untuk mau jalaninya seperti apa gitu. Ya, itu iya, iya, iya. salah satu kabar baik yang kita miliki, namun kalau kita tidak pergunakan dengan baik juga itu dapat menjadi kabar buruk bagi kita gitu, kehendak bebas tersebut gitu. Ya, kita Ya, kan jadi banyak pilihan punya. Iya, ya, ya kita banyak pilihan yang dapat kita terus ya dengan hasil profil ini akan membantu kita membuat pilihan yang lebih apa ya? Ya tadi tidak bijaksana, waktu karena ya, waktu ya membuang lebih waktu, menurut saya ya, salah satu memanfaatkan kelemahan adalah energi. waktu. Ya, Ya, sehingga memanfaatkan energinya nggak energi. bocor. Ya, jadi Ya, waktunya kita dapat lebih apa cepat gitu kita jalaninnya gitu. Itu akan sangat membantu gitu. Seperti ya memang tujuan dari profiling itu akan kan ke sana membantu kita untuk lebih Mhm. mengenal sehingga kita Mhm. tidak tadi energi yang kita pergunakan itu benar-benar pada tempatnya seperti itu. Gitu. Ya, Ya, jadi sekali lagi thank you Bu Mei untuk waktunya, iya, untuk sharingnya. sama-sama. Ya, Ya, sama-sama, mudah-mudahan Mas kita dapat Wahyudi. punya kesempatan lagi untuk dapat Ya, apa amin. kelas gitu ya Bu Mei kita Iya, dapat iya, ikut gitu kelasnya Bu Mei. iya. Oke? Terima kasih Thank, teman-teman thank, semuanya. ya, Sukses. Ya, saya thank you Bu temukan live Mei. callingnya ya. Iya, live callingnya Ya, ya. Terus ya, ingat sip, temukan terus semakin dekat, semakin dekat. sip. Oke, Thank you Bu Mei. sukses. Thank you. Ya, see you. Yuk, bye. Ya, bye.